Yang terhormat, sebelum saya membahas mosi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wildan Abdurrahman dari SMA Negeri 1 Subang sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada nilai tes atau tes akademik. Agar pembicaraan ini terarah, saya dari tim pemerintah akan membatasi latar dari kata kunci, tes, minat, dan bakat. Selanjutnya, ada dua kata kunci yang menjadi dasar argumen tim pro. Pertama, penerimaan mahasiswa dan tes potensi siswa. Ditinjau dari Kompas, penerimaan mahasiswa baru merupakan proses pendaftaran dan proses seleksi siswa yang baru masuk ke perguruan tinggi melalui beberapa tahapan seleksi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Maksud dari penerimaan di sini yaitu proses seleksi masuk ke perguruan tinggi. Kata kunci kedua yaitu tes talenta siswa. Tes talenta siswa adalah serangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, dan kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu, yang kami maknai sebagai serangkaian tes yang harus dilalui oleh siswa untuk mengetahui potensi yang dimilikinya. Jadi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, merupakan solusi yang jitu untuk diterapkan bagi perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pilihan prodi bagi mahasiswa SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa yang tahu dan sadar akan tes, akan minat dan potensi kognitif akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Jika hal ini diterapkan di Indonesia, akan menyebabkan tingkat kepercayaan diri siswa meningkat dikarenakan siswa-siswa mengetahui bakat apa yang dia miliki dan memperdalam bakatnya tersebut di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami dari tim pro sangat setuju mosi ini dengan dua dasar argumentasi. Pertama, tes talenta siswa juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal menarik perhatian siswa. Tes talenta siswa pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Lebih detailnya, tes bakat. Siswa akan diuji intelijensinya yang memiliki gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Masalah yang cenderung terjadi hingga sekarang yaitu ketika mahasiswa salah jurusan, jurusan ini bukan sekedar divisi atau program studi yang hanya belajar di bidang tertentu. Seringkali pandangan terhadap jurusan itu condong pada minat, passion, melainkan hanya kenyataannya minat, bukan sama dengan passion. Contohnya penerimaan mahasiswa baru tahun kemarin, 2020, mulai bermunculan keluh kesah dan pernyataan yang intinya mereka kewalahan dan karena tidak sesuai dengan minat dan bakat. Seperti di sebuah postingan zona mahasiswa, dalam kolom komentar ujar seorang, padahal aku pede banget sama pilihan aku. Aku lolos tes tulis dengan lancar, ternyata setelah masuk aku keberatan, kayaknya salah jurusan deh. Dari pernyataan itu kita perlu menanyakan apakah dia sudah melakukan tes minat dan bakat. Pada umumnya, bagi beberapa orang secara teori menguasai, namun kuncinya adalah ketika kita memahami teknis dan alurnya. Contoh lain dalam sebuah peristiwa yang terjadi menjelaskan bahwa 7 dari 10 mahasiswa benar-benar minat terhadap jurusan yang dituju, namun ketika dihadapkan dengan permasalahan baru, mereka cenderung menggunakan pandangan yang sudah ada dan kurang berani untuk berinovasi. Di dunia kerja contohnya masalah-masalah segar dan acak yang menimpa suatu perusahaan sebab adanya kelemahan terhadap produk perusahaan. Jikalau SDM yang di dalam perusahaan tersebut tidak mengetahui bakatnya dengan benar dan tidak dilatih untuk berinovasi, maka transisi dari kelemahan menuju keunggulan itu akan terganggu. Mungkin muncul di benak pihak oposisi mengapa tidak menerapkan saja sistem yang sudah ada dan mengoreksinya. Penilaian semacam ini dinilai tidak efektif apalagi hanya didasarkan pada nilai rapot atau ujian nasional saja. Siswa akan berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk memiliki nilai terbaik di bidang akademik, yang notabene tidak semua siswa berbakat di bidang akademik. Hasil penelitian Indonesia Career Center
Network menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambilnya tidak sesuai dengan minatnya. Hal tersebut sungguh miris. Seharusnya di perguruan tinggi mahasiswa mengembangkan ilmunya, yakni pengetahuan yang mendalam. Jadi andai kata pun ilmunya nanti dibangun untuk membangun karir, namun pertama-tama karirnya harus mengangkut pengetahuan tentang proses-proses fundamental, prinsip-prinsip dasar, dan metode-metode analitis. Inilah pengetahuan yang kini lazim disebut dengan kata profesionalitas. Jika penerimaan seleksinya hanya berkutat pada nilai akademik tanpa mementingkan bakat yang dimiliki oleh siswa, maka akan menyebabkan mahasiswa yang seharusnya mengembangkan potensi dirinya menjadi stres dan terpaksa mengikuti perkuliahan dengan dalih terlambat. Hal tersebut bisa membuat lulusan-lulusan di perguruan tinggi tersebut tidak siap secara mental dan fisik memasuki dunia kerja. Jadi, kami tegaskan ulang bahwa pemilihan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik merupakan solusi yang mutakhir. Hal yang dilakukan sesuai passion siswa akan membuat siswa siap secara fisik dan mental masuk ke dunia kerja. Pengasahan soft skill di dunia perkuliahan pun membantu mahasiswa untuk menyelesaikan problem yang berpotensi akan terjadi di kehidupan nyata. Maka dari itu, saya dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Keinginan yang kuat adalah energi. Rasakan kekuatan yang datang dari fokus kepada hal-hal yang membuatmu gembira. Fokuslah sesuai apa yang kamu minati, bukan apa yang kamu inginkan. Sekian dan terima kasih.